Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan poin-poin core value ASN berakhlak. Saya Dewi Anggreni, peserta Laser golongan 2, angkatan 11, Provinsi Sumatera Barat. Materi berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiada henti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pelayanan publik, membangun budaya pelayanan prima, konsep pelayanan publik, ASN sebagai pelayan publik, nilai yang berorientasi pelayanan dalam core value. Pengertian pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Service adalah produk yang tidak berwujud berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. Artinya, service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki dan berlangsung saat itu dan tidak tahan lama. Prinsip pelayanan publik itu terbagi 9. Pertama, partisipasif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Budaya pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara. 1. Komitmen pemimpin yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Penerapan dan penyesuaian standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana, dan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Strategi pelayanan prima. 1. Menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali. 3. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali. 4. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. 5. Pengembangan inovasi. 6. Replika best practice. 7. Perbaikan berkelanjutan. ASN sebagai pelayan publik. Dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. 1. Berorientasi pelayanan yang dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria. 1. ASN harus memiliki kode etik, Code of Ethics, untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. 2. Kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik menurut Matsliza dan Zonke 2017.
Kode etik akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tingkatan akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel yaitu adalah satu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Panduan perilaku akuntabel yaitu 1. Melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan terakhir tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jenis umum konflik kepentingan. Pertama, di keuangan, penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi. Contoh, divisi menggunakan peralatan lembaga, unit, bagian untuk memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi. Kedua, menggunakan peralatan lembaga, unit, divisi, atau bagian untuk memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi. Non-keuangan, penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Contoh, berpartisipasi sebagai anggota panel seleksi tanpa menggunakan koneksi, asosiasi, atau keterlibatan dengan calon. Kedua, menyediakan layanan atau sumber daya untuk klub, kelompok, asosiasi, atau organisasi keagamaan tanpa biaya. Kompeten merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kompeten penting untuk mengatasi masalah future, yaitu situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA world, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility disertai penuh ketidakpastian. Demikian halnya situasi saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kedua, disrupsi teknologi. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu. Kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri. Ketiga, aspek pembangunan nasional. Dalam menentukan kebutuhan pengembangan, kompetensi, dan karakter ASN penting diselaraskan sesuai visi, misi, dan misi, termasuk nilai-nilai birokrasi pemerintah. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. 1. Upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Panduan perilaku kompeten. 1. Meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dan dengan kualitas terbaik.